Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Doni Hidayat, SJJ Audio Jombang. Saudara-saudaraku, soundman juga pencinta sound seluruh Indonesia. Hari ini saya lagi proses ini ya, proses pemasangan speaker Linre ya, Linre itu ada 10 in kali 2 plus tweeter. Untuk komponen dalemannya yang 10 in itu pakai Eminence ya lur, Eminence Delta 10A. Untuk high-nya pakai ini lur, pakai RDW M120 Neodymium M120. Ini sound pesenannya itu ya, Bapak Imran Sayandi Andita ya, OM Andita Kangean Madura. Ini dipakai sound dangdut ya lur, dipakai untuk sound sistem dangdut. Nah ini untuk 15 in, 15 innya ini untuk low pack-nya ini pakai Eminence Kappa Pro 15A untuk 15 innya. Nah ini namanya soundnya lur. Nih soundnya. Ini full hardcase lur, custom. Ini boxnya modelnya L akustik, jadi agak panjang lur ya. Boxnya model L akustik. Dari dulu itu kalau sound system Linre itu kebanyakan pakai brandnya L akustik. Nah sekarang di custom itu ya. Untuk 10 innya masih di dalam lur, speakernya masih di dalam, belum saya pasang. Di sana itu kelihatan. Ini proses. Ini nanti sistemnya by M lur. Sistemnya itu by M. Jadi high-nya itu di drive pakai power sendiri. Untuk mid bass-nya untuk 10 in-nya itu juga pakai power sendiri. Sistemnya seperti itu. Kalau buat live musik saya lebih menganjurkan sistemnya pakai by M. Kecuali apa itu Linre yang build up, yang brand yang mahal itu crossovernya bagus lur. Tuh kalau untuk speaker custom seperti ini saya lebih cenderung mainnya by M. Nah kalau ketemu DLMS nya bagus, itu kita bisa EQ semaunya kita, semampunya speaker. Jadi kita bisa apa itu, frekuensinya speaker itu bisa tercover oleh DLMS kalau kita sistemnya pakai by M. Nah kalau pakai pasif pada crossover dalam, nah itu kalau crossovernya nggak bagus ya otomatis banyak frekuensi suara yang hilang karena terboosting ya, seperti itu. Makanya saya lebih cenderung mending kita nambah power lah lur, tapi kualitas suaranya yang kita kehendaki masuk, kena gitu loh. Itu ya lur. Nih sound sistemnya orang Madura, Pak Imran. Ini yang punya orkes Melayu Andita Kangean Madura. Itu ya. Beliaunya ini maunya yang clarity, sound clarity. Katanya, Mas Doni saya tolong itu dibikinkan sound yang buat dangdutan yang clarity. Oke Pak, siap saya. Tuh. Nah kalau clarity-an saya istilahnya untuk harga ya lur ya. Untuk Eminence itu ramah di kantong, karena dia kan original USA lur, jadi dia itu ramah di kantong.
Terus suaranya juga nggak malu-maluin, di lapangan itu nggak malu-maluin lur. Eminent USA seperti itu lur. Jadi makanya saya dari dulu kalau untuk sound system yang istilahnya kelas menengah itu komponen-komponen yang saya masukin itu yang lumayan gitu loh, tapi nggak terlalu mahal-mahal banget seperti itu. Nah ini untuk Twitter, kenapa saya pakai RDW M120. RDW M120 ini lur, dia itu ada super Twitternya, dia neodymium, voice coilnya itu 3 inci ya. Jadi dia itu ring frekuensinya itu lebar, ring frekuensinya itu lebar. Nah jadi dia itu saya biasanya titik potong. Jadi ini ya lur ya, kembali lagi ke ini tadi ya, Twitter M120 ini. Kenapa saya pakai produk ini? Dia itu respon frekuensinya itu lebar. Ketika kita boosting, kita turunkan di ring frekuensi itu di bawah ya, untuk bawahnya itu di 5000 itu dia masih merespon gitu. Jadi dia bisa untuk mengcover ya, untuk cross pointnya nanti sama middle itu masih bisa diturunin, bisa disambungkan. Katakanlah itu pakai Eminent itu kan yang Delta 10 itu kan sampai 4000 Hz untuk frekuensi atasnya ya. Itu nanti ini disambung sama ini di 4500 atau 5000 bisa lah, seperti itu. Nah untuk super Twitternya dia bagus. Jadi ini ketika kita masukin di 16.500 Hz atau sampai 17.000 dia itu respon. Biasanya tuh kalau live itu untuk simbal itu lur, simbalnya itu kan nah itu dia itu bisa merespon ini mampu merespon ini tuh. Makanya saya pakai ini. Kalau dulu saya sebelum pakai ini saya pakai produknya Eropa itu ya, ada brand yang saya pakai. Nah harganya lur kalau dibelikan ini itu dapat 2 dan masih ada lebih. Nah makanya sekarang kita pakai produk ini, dan untuk kualitas suara juga lumayan cukup lah. Bagi saya ini sudah cukup untuk mengcover live musik skala lapangan lur ya, untuk profesional ini sudah saya recommended banget seperti itu. Nanti kita akan cek sound ya, kita akan tes itu nanti ya. Ini nanti kita akan tes untuk linre-nya, ini nanti kita akan tes untuk kualitas suara, untuk clarity-nya, respon frekuensi dangdut, terutama di low pack ya. Low pack itu untuk suara kendang, karena dangdut itu dominannya itu kan di kendang. Nah kendang itu kan jadi speaker kita yang 15 ini tuh harus bisa bunyi kalau orang Jawa sih ya, untuk somen-somen daerah Jawa Timuran itu pasti tuk tuk dut dut dut. Nah itu dut dut. Nah itu 15 in lur. Cuma sekarang kan sudah banyak speaker-speaker yang bagus, meskipun dia 12 in atau 10 in, tapi harus banyak lur. Nggak mungkin satu, harus beberapa speaker itu kita susun. Nanti bisa merepro low pack, low mid-nya. Jadi kendang itu low mid, bukan low ya, low mid. Jadi ada tuk tuk dut dut hut hut. Nah itu seperti itu, hut 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 hut. Nah itu seperti itu. Tuh khasnya dangdut itu di situ. Jadi bisa sebagai apa ya, sebagai referensi untuk teman-teman sound seluruh Indonesia ya, kalau mau bangun sistem sound speknya dangdut seperti itu. Ini kebetulan untuk di daerah Madura ya lur ya, daerah Madura itu memang dangdutnya kental, dangdut murni kebanyakan. Makanya orang bilang itu kalau untuk sound masuk ke Madura itu dangdutnya harus siap, sound itu dipakai untuk dangdut murni, dangdut tulen. Nah
Itu untuk daerah Madura. Sistemnya sound itu harus betul-betul spek dangdut beneran gitu, nggak asal bunyi dangdut. Kalau sekarang kan kebanyakan itu kan sol asal bunyi dangdut kan gitu. Nah, untuk kedetailan itu rata-rata jarang tuh. Oke ya dulurku soundman, sound system seluruh Indonesia, itu tadi ya sedikit review saya tentang sound system dangdut ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Ketemu lagi dengan saya Doni Hidayat, SJJ Audio Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.